kritikal aja yang kami anggapi ya. Jadi tadi kalau aspirasi dari teman-teman forum guru ini kami terima ya, nanti akan kami bahas di internal, dan ini juga tidak menyangkut hanya BKN, tapi kita kolaborasi juga dengan instansi, karena yang memiliki pegawai kita ini kan di instansi masing-masing dan amanahnya juga kan menatanya bersama-sama, kan gitu ya. Dan kita sebenarnya sudah satu frekuensi, terutama kami menyimak dari pimpinan DPRD ya dan seluruh anggota sama frekuensi kita sudah sama antara apa yang tadi disampaikan dengan kebijakan pemerintah. Yang kita berkeinginan semua masyarakat kita bisa terserap di dalam berbagai lapangan pekerjaan. Karena lapangan pekerjaan ini kan tidak hanya di birokrasi. Birokrasi ini juga ya penataan. Karena nanti kalau semua anggaran kita diserap sama birokrasi, kami seperti apa tadi? Bagaimana alokasi untuk masyarakat? Apalagi kalau APBD-nya sudah 60% lebih, hanya larinya ke birokrasi. Ini juga perlu kita pikirkan. Ya. Nah, yang jelas tadi dari forum GTT Sumut ya, ini nanti Bu Kaban provinsi yang bisa menjawab, karena aspirasinya ke provinsi ini ya. Kalau dari sisi kami sejauh tadi kebijakan-kebijakan yang sudah kami sampaikan dan itu memungkinkan, saya sangat senang dengan kata-kata para pimpinan ini hebat-hebat dari statementnya. Antara kebutuhan dengan kemampuan. Jadi bukan keinginan kan gitu. Kalau keinginan tidak terbatas ya. Kita pasti semua mau merekrut semua pegawai, bukan gitu. Tapi ada constraint. Nah inilah makanya di undang-undang kita dikatakan menata. Menata itu mulai kita verifikasi, kita validasi, kita lihat kebutuhannya kembali. Bahkan ada mekanisme kalau memang dia tidak disiplin tadi ya, tidak berkinerja, tidak melayani publik dengan baik, itu kan ada mekanismenya. Nah ngapain gitu mereka masuk ke birokrasi justru mengganggu. Nah ini juga harus menjadi catatan kita. Nah jadi yang dari asosiasi banyak sekali tadi provinsi ya, ke Pemprov ya, ini nanti bisa ditanggapi. Dan untuk yang di luar kebijakan, ini catatan kami. Di luar kebijakan yang sangat banyak tadi, begitulah komitmen pemerintah yang sangat serius tadi. Setuju dengan Pak Barbun. Kita sangat serius, bahkan perpanjangan pun kita panjangkan lagi pendaftaran. Bahkan masuk belanja tidak terduga. Ini yang disampaikan oleh Mendagri. Nah, kemudian terkait juga dengan kita ingin menuntaskan dulu seleksi tahap 1 ini, kan gitu ya. Karena tahap 1 ini kami lagi proses penetapan MI ini. Nah nanti di tahap kedua ini kan juga kita lihat ada hasilnya nanti seperti apa. Nah setelah itu baru nanti kita kalkulasi kembali ya, apakah pengusulan formasi itu nanti bisa dilakukan ketika proses seleksi tahap 2 ini selesai. Jadi kita masih menunggu di tuntasnya di Agustus. Nah lalu tadi yang menarik pertanyaan, bagaimana mereka yang sudah dibiayai oleh dana bos tadi. Nah ini koordinasi dengan Dirjen GTK ya, bahwa itu dimungkinkan, jadi bukan untuk diberhentikan mereka, tapi ini untuk lebih akuratnya, karena penggunaan data bos ini kan tidak terlepas dari instansi pembina ya, jadi nanti bisa dikoordinasikan ke sana. Nah hal lain lagi terkait dengan kemungkinan kita alidayakan ya, kita kemungkinan alidayakan sebenarnya sudah ada surat Menteri terdahulu ya, bahwa untuk yang pengemudi, tenaga kebersihan dan satpam itu dapat dilakukan melalui tenaga alidaya atau outsourcing ya, dan bukan tenaga honorer. Tadi saya setuju dengan mana Tulang Sekda Asahan lagi ke belakang. Jadi memang dia tidak disebut lagi tenaga honorer karena sudah selesai nih dengan Undang-Undang 20. Nah jadi nanti sistemnya ya kontrak, dan itu dengan metode alidaya. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, disambung lagi terkait dengan ya, kalau dari Langkat sebenarnya sudah banyak kami diskusi sama Langkat ini, karena jangan sampai pura-pura dalam perahu gitu. Sebenarnya regulasinya udah ada,
sudah jelas. Tapi tolonglah, jangan lagi kita dobrak-dobrak lagi aturan itu, karena pemerintah bukan tadi Pak Marbun bilang kita sudah sangat serius, bahkan peraturan itu banyak sekali kan untuk mengakomodir apa tadi tuntutan aspirasi tadi. Jadi ya kalau nanti temuan BPK, nah ini yang kita hindari ya, jangan sampai penganggaran itu menjadi objek temuan. Ini yang tolong kita selaraskan. Nah kemudian, masuk ke tanggapan pimpinan, kami sangat-sangat setuju dengan semua tanggapan dari pimpinan DPRD ya. Dan saya surprise ini ternyata sangat komit juga dari pimpinan DPRD untuk menyelesaikan ini ya. Saya setuju Pak Marbun, ini kami juga nggak mau ada gugatan, kan gitu. Ya, jadi semua kebijakan yang sudah kita buat itu silahkan diuji kalau memang ada yang nggak puas, tapi itu sudah sangat-sangat mengakomodir.